Amun basa baginda Rasul semakin sering dengan hadir majelis taklim, maka semakin luwih langan gentang surga. Karena baginda Rasul berbahasa, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, kalaupun kepada guru daging kurban ini dari tunggangan nanti di akhirat, kemudian angguna lamun dengan korban setiap tahun kira dengan tunggang nggak ada hewan kurban ya jamaah. Terima kasih. Arak nih riwayat sinjelasan bahwa hewan korban itu jadi tunggangan erane akhirat. Apa ada riwayat? Azimu bahayakum fa innaha ala sirati matayakum, kata baginda Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Bapak Ketua Yayasan, segenap kepala sekolah, semua para guru, para asatidz ustadzat, Bapak Ibu tiang selaku jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, barang-barang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini mau kita barang-barang hadir majelis taklim. Amun masa baginda Rasul semakin sering dengan hadir majelis taklim, maka semakin luwih langan gentang surga. Karena baginda Rasul berkata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Saya bilang jelo luwe anak pada ngaji, maka saya letak anak pengajian insyaallah ini yang letak meta langan tidak surga. Nah termasuk atas digawe kesini langan meta reda Allah Ta'ala agan mereda itu agan kamu temu surga. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selabutan dapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu tiang jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kira-kira menurut Bapak Ibu musibah apa paling pelik? Ibu apa? Kematian. Akan mati sampingnya. Pangeran aku penyakit samping, anak kita di tanah. Buruan, beda dengan nangis. Apa tangisannya? Majin samping terik. Lelahnya ngaus tiba-tiba sampingnya mati. Manjuran yang kebaya. Nama sinan jualan daging samping sinan darah dengan melin-melinnya. Namudah sinan jualan bakal tahan dengan samping sakit diri kan? Agak Masya Allah, itu juga musibah. Nggih. Arah emang musibah, gunung meletus musibah. Sirudin rubinan musibah apa? Pandemi. Sekarang pandemi. Covid, karena sinang arah itu si dengan. Arah emang musibah banjir kali sebagainya. Ini musibah. Nggih, benar itu musibah. Tetapi kata para ulama Bapak Ibu tiang, arah musibah paling baik Wai ada gak dengan kena lagu nek naidap diri nak kena amun sapi mata aja tidak pun di aku mudahan tak idang kak selain sampai nak mati kan amun musibah kematian ya biasa lagu nek bahaya nek nak tahu diri nak kena si musibah no. Musibah apa sih kira-kira? Harap ida nak pada, harap pelingin nak musibah ketinggalan sembahyang subuh berjamaah. Tapi tidak kemarin ini kan. Harap dengan mana kalau telat sembahyang subuh pengupin yang boleh telat. Tunggu penyampahnya di mati yang paling jauh. Dah karena telah semua ini dah ni. Rokok yang paling berjil. Itu sudah paling pelik disebutin para ulama. Ya kan senggi. Saya kan jelaskan oleh riwayat Imam Muslim. Apa yang ada kita Rasul? Man sallah. Orang ulama kalau hafal fajri. Karena kumbeknya kan apa mana? Ternyata dengan ketinggalan sembahyang subuh sino dengan paling rugi ini. Musibah mau Bapak Ibu, menurut penunggu, saya paling sugi di dunia. Saya. Ini kena ini kena kak. Terang di Indonesia paling sugi. Kontak kita Bapak Ibu ya, dengan si paling sugi di dunia. Ngumpe sugina bau ya dagangan tercatat tahu tira lo ya hartanya sinuwe na lagu bau tenaunya lagu Bapak Ibu tiang si paling sugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala apa sino riwayat Imam Muslim jelasanna raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha 2 rakaat qobliyah subuh lebih Allah cintai daripada dunia dan keisinya. Saya mau gawe qobliyah subuh 2 rakaat. Maka jelasino ya paling sugi. Ya paling sugi. Lagu lembek di hadapan Allah. Bukan saya di dunia ini apa aja siapa dunia pokoknya 2 rakaat qobliyah subuh ini lebih dicintai Allah daripada dunia kanca isina. Artinya apa? Nek nabau tuntung balik mau pahala. Kan dengan namun ketinggalan salat subuh jamaah, insya Allah nek nanggawi na qobliyah subuh berarti rugi musibah. Ya. Dalam riwayat jelasana man sallas subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Saya sembahyang subuh berjamaah maka lek jaloino Allah sinanggung rizkina. Allah nanggung hidupna.
sekat peneta lagu mono Allah Ta'ala lagu kita mudah wah dakwaan kanco macam misalnya meninggal dunia lah jelasino lagu wana sembahyang subuh berjamaah aman kenapa insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah kenapa wana sembahyang subuh berjamaah kalau kita kalau yang ternyata mudah mau apa mau dakwaan zimmatullah yasila mau tanggungan dengan jaminan dengan Allah Ta'ala tidak doang misalnya misalnya pelingi yang bos maka ada sampai di depan yang pegawai lagu arak bos denagung kebutuhan peluru aman kenapa? Arak bos no apalagi nasi nagungnya Allah zat yang maha kuasa ia nanggung hidup dengan si girang sholat subuh secara berjamaah nah ini ngajari itu Bapak Ibu tiang betapa pentingnya sholat sino pegawi secara berjamaah kan tahu kan orang-orang amona sholat mesa-mesa kira mau dengan bahaya sholat mesa-mesa kira bisa dia tahu ya seki mukna seki ini mana full khusyuknya dengan takbir na khusyuk sampai salah tapi boyo Allah Akbar serpi dengan tak elong Allah boleh bangkat gimana burung heler tapi seke lagu bolong-bolong seke lagu seke si kurus mau sholat dengan mesak-mesak seke maunya ini pun menepul khusyuknya dengan awal sampai akhir lagu mau sholat berjamaah ngombe sholat berjamaah sini kurang lebih bisa 27 derajat penjelasan dari riwayat sunara dari riwayat 25 artinya apa amun temeli malik pahala dengan si sembahyang berjamaah daripada sembahyang mesak-mesak pula kita doaan sholat 27 kali belagu si sekedang wah itu pada udah milih sembahyang ini pun telat para dengan entah peseke ini ya zuhur asal maghrib la ilaha illallah apa alasannya itu nangis nggak paham salah ta'ala la ilaha paham salah ta'ala ya Tuhan gimana akhirat hati-hati maka Bapak Ibu tiang nembada itu si para ulama sekali lagi bahwa penting kepada jaga Bapak Ibu tiang ini nama kepada jaga ya sholat jamaah namun bau tapi nak jadi rutinitas tapi nak jadi pegawaian mau bau je nak lele ketinggalan sembahyang berjamaah kenapa amun hitung Bapak Ibu tiang misalnya dengan umurnya 70 tahun dalam sejeloino 5 kali na sembahyang fardu nah 5 dalam setahun ini 5 kali 360 nah ini yang sembahyang mesa-mesa dalam setahun ini nah kamu na kalian ya dalam sejelo 5 kali na sembahyang lagu ndek na say kali 5 lagu 5 kali 27 pulai pala na luay maka karena itu Bapak yang mun tahu linghong naik na baginda Rasul disobok riwayat di kitab terhib wa terhib arana ini kita na baginda Rasul ternyata para sahabat dekat masjid balena baguna na mele taat berjamaah kadang macam malah sana kubena karena kadang imam no muslimah ini taat kadang macam lah nede ngadepina
Apa kata baginda Rasul? Ternyata arak kebaikan sahabat di nara sembahyang jamaah. Apa na? Sahabat, terlalu tembakar balina, na? Miri membakar balik sahabat si baginda Rasul kulina di nara sembahyang jamaah. Angka ruang padana hidup mereka baginda Rasul, lu balik terbakar. Kulina yang dikira sembahyang jamaah dengan. Kenapa seperti itu? Mengajari mengangamimpi si baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya sembahyang jamaah ini, masya Allah, berfaedah keutamaan. Tahu pelunggu apa ibutnya? Pelunggu letak lengan balik sampai masjid terhitung pahala. Sekik langkah, sekik langkah penghapus dosa salah. Sekik langkah mengangkat derajat. Semakin jauh balik dengan masjid, semakin baik pahala anda. Nunggu pelunggu dengan iqamah di masjid, itikaf, tokol, baca Quran. Nunggunya pelunggu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ngikutin itu imam, dengar tengah imam baca Fatihah, mau telinga pahala. Banyak, jangan kamu pahala. Ya pun arah sahabat, arahnya sauban. Sahabat ini masya Allah santor isi tekangan si baginda Rasul. Ampun nangangannya si baginda Nabi lo, bagian meninggal dunia sahabat ini masya Allah padahal jauh balena dengan baginda Nabi. Lagu ketuk baginda Rasul bertakziah. Kenapa nangangan sahabat seorang tauban? Kenapa dikangen banget sama baginda Rasul? Kumbina apa kangen lalu si baginda Nabi? Oh ternyata sahabat balena dakwah, balena dengan masjid kurang lebih balena dengan masjid si jauh ini sejam setengah dengan balena sampai masjid sekali ketuk sejam setengah. Tapi kata-kata tira jam ketik sahabat nih. Lagu angkuna kalian meninggal dunia, masya Allah tabarakallah. Dikangen bener sama baginda Rasul kumbina. Ya bau si menjaga salat jamaah di masjid siaran tauban ini. Ya coba kita sejam setengah. Ya kurang lebih amunitas ini sampai Islamic Center kan kurang lebih. Namun dengan mereka kan kebalik. Balik dekat masjid masih dong pegel. Nah, beda bagus. Kadang mohon maaf, arak kadang arak kadang anak bajang. Bukit Kopel karena rali selalu besang no tekin no. Gunung Rinjani besang no tekin. Macam gunung anak-anak gunung doang. Hebat. Sedang angkat diri no. Arak dengan nak macam mana liburan itu lo tek pesawat ini tek pesawat nih wah doang. Barang pelunggu ini paling keren Nek memang keren dengan si tetap si bawa anang gunung anang bukit anang itu liburan. Amun ganti masjid dekat Bali nanti nak mekinnya dunia sila dengan keren. Maka apa ingat ya? Tidak terpede lalu semuanya nesa-nesa. Kenapa? Karena model-model itu sih jauh luar khusyuk pun lima. Amun sahabat lain khusyuk pun. Jadi amun sahabat arah sahabat lek naiknya bacaan kena anak panah. Apa anak-anak sahabat bagian bos sudah lo sakitan apa anak sahabat selain kau bareh pajak sholat yang kok awet panah sini sedikit kan tentu kenapa karena pajak sholat sini dekna idapin sakitnya kenapa sakit khusyuknya dalam sholat coba panah ada kali naik ngawet kan ini idapin ya sakit khusyuk dalam sholat amun ditendek berangkat sekali jumpa doang apa lagi kan khusyuk
Nah, nang ngombe saranta agana terima salat isi Allah Subhanahu wa taala gawe sembahyang itu secara berjamaah. Kenapa? Amun dengan gawe salat secara berjamaah, maka meseki doang khusyuk di dalam salat itu. Salat terima oleh Allah Ta'ala. Misalnya ini dengan salat jamaah sampai pelabuhan, sabna, dengan sembahyang. Terus salat lo, selepuk lo, darah khusyuk, arah sakit khusyuk. Nah, berkat nak khusyuk si sakit ini, ya langana terima salat, kalau anda terima salat Allah. Mungkin kan misalnya barak tu nak khusyuk sembahyang kalau anda imam ni nak khusyuk makmum pada ngomong kena sila. Oh, kata para ulama paling tidak terima na salatnya. Kenapa? Karena gawe na salat sini secara berjamaah. Tidak marah mesak-mesak. Maka dari sana Allah menerima salatmu. Nah, jadi apa itu tiap? Amun di tepi di lalu salat khusyuk mana sih kita apa? Coba salat secara berjamaah. Ada yang tak yang penunggu mungkin bilang jelu anang kebon, anang bangket, ngawis. Ya, nak kelayannya. Bukan jarak subuh hendak. Jarak itu subuh ngawis sebelum subuh. Marah kan? Marah yang tadan aja. Zohar mungkin bergaya asila. Amun baru sembahyang jamaah le bangkat ke jamaah. Asar mungkin masih. Maghrib na ini apalagi maghrib. Nah, maghrib, hai anong masjid. Sampai isya, orang masih bergaya sampai isya. Insyaallah darah. Jadi mungkin paling tidak mereka bau full misalnya 5 waktu ada-adanya. Yang penting gendek na kosong jalan ke sini isi anak masjid salat berjamaah. Kenapa? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarin ke baginda Rasul bang pahalanya full dosa negara dosaan tetap beliau jadi imam salat jamaah. Kenapa? Nembada ajarita betapa pentingnya siaran salat berjamaah. Dan Rubin kata sudah terawih, alhamdulillah. Jadi dengan terawih bagaimana dengan masjid? Maka nengkamun kanele kita Ramadan itu berhasil pendek kita ya selesai Ramadan masih dek kira-kira peluang ng masjid. Masih kendek kira-kira peluang dengan misalnya sama yang sunnah. Kemudian dengan jauh masih dipertanyakan Ramadan. Bapak ibu tiang jamaah imani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kenapa? Aranjak na model itu kadang beda-beda kontanang masjid. Arak dengan sekali nama masjidnya masjid. Gopiran itu. Pegang nambah tak korban. Berari parang dulu. Arak dengan jana ya kadang 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha doang. Macam-macam model. Maka oleh karena itu Bapak Ibu ya, pelatih diri latih diri latih anak jorin gendak gena sembahyang kecuali mondau salat secara berjamaah isita. Kenapa agar berkah umur sudah sudah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tiang yang rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Berikutnya kita bahas tentang korban. Nah, jadi Bapak Ibu, korban itu kehalan dengan barang kita terhib wa terhib jelasan korban itu disebut riwayat bagi Rasul bahasa apa ngana bagi Rasul sesungguhnya hewan korban kita sembelih ini ngana likulli sya'ratin setiap bulu lengan hewan korban pesino hitungna hasanah hitungna kebaikan. Harap perlu uang korban kira-kira. Mau dong korban ke?
Wah, naik-naik tuh. Insyaallah ya. Selain perlu mengorban, wah itu wah sidang hitungnya bulu sampai no. Oh, nomor dulu hitungnya. Setiap sakit bulunya hitungnya sakit kebaikan. Sakit kebaikan wal hasanatu bi'asyri amsalha 10 mula pahala. Hitungnya si para ulama otak kedoang ini kurang lebih. Ini amun 10 dengan normal, dia nebul dengan si botaknya, si normal. Ini kurang lebih 12.000 karena duit nebul itu. Yang po amun pelunggu pada yang hajat kan, undang pelunggu anak yatim bakal lebaran kan. Setelah itu bisa ima ya, setelah itu tak lupa jauh otaknya. Kenapa? Kayak jauh otaknya. Tira jelue bulu sila otaknya kena le umanta sekena dapat anda bersalah tak ampun ini sudah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ampun menarak dengan yang sikir anak yatim kan tidaklah. Begitu anak yatim. Nah, selain anak yatim turunnya sikir Thailand semendak jangan kepeng, jangan kaputan di semua anak yatim tagalan otak anak yatim. Tira je kena dapat bulu anak yatim si imanta sekena udah bersalah toler. Kamu udah lihat deh? Ada menjak. Oh nih, apa anak yatim terus? Gila-gila. Anda, tadi keteng Anda. Tapi itu kan gambaran agar tahu nih doang sekedi ini boleh karena apalagi ngorban. Nah, kamu ada rezeki pelunggu nyatin ngorban. Kemudian dari ayat lain dijelaskan bahwa sesungguhnya pokoknya si paling tercintain si Allah Ta'ala lagi jelo ngorban sino apa ino jarawi raya ino ngorban ino paling tercintain si Allah Ta'ala. Berarti saya ngorban yang manusia paling tekangan si Allah Ta'ala. Berikutnya ngorban ino hijab minan nar. Korban sino dakwaan jadi ende dengan api neraka. Apa bahasa pelulu ende? Oh, penghalang ende, jadi tabir, jadi kelembu si jaga itu dengan api neraka. Semakin sering pengorban, semakin luwek dakwaan jadi ende, dakwaan sile cuma akal. Terus jangan si korban sino mana? Insya Allah tak ampunin dosa salahnya si wah liwat si gawe-gawe ini ampunannya si Allah Ta'ala. Maka semakin sering pelunggu ngorban semakin luwe dosa salah tak ampunin, semakin luwe kelambu dengan penghalang tegen pada neraka, semakin luwe langan tetekangan si Allah Ta'ala, semakin luwe pahala dari apa yang kita lakukan di jalan korban semua. Nah, makanya karena itu iya dengan perhatian semua. Jadi pelunggu niatang korban lo, niatang untuk dengan tua siwa meninggal dunia. Silah keluarga to mati buta korbanan. Bangun tentang korbanan. Oh kanjakna anu sampai ini kurang lebih 2 tahun ke atas. Bawa kita korban. Amona bembe setahun atau 2 tahun. Sila bawa ini. Amona onta 5 sampai 6 tahun umurnya. Baru nak kita korban. Neta bedang sampi, neta bedang bembe, manuk dah lele bale. Baru korban manuk. Hah? Tangguh jadi kita korban, manuk udah jadi korban. Manuk tidak ngandang sikir, no. Tidak korban. Tidak mau bikin korban, manuk apalagi kecil. Makanya mahal kecil, aku ini lagi terang 2 juta, makanya mahal. Wala bau, tukar ke jalur si kapeng, beli, tahu sampi ke atau parana, bembe atau onta. Ya, no. Dan iya nah umurnya ara ena model hewan korban
Nah karena sampai arak syaratnya baru tetangga korbannya. Pertama syaratnya nendek ngesampai sino buta al-aura al-bayyinu auruha dalam kitab Hasyiah yang Bayuri. Mohon pelongo beli bende beli sampai beli dagang si bagus pengitaknya. Karena yang beli pas membeli sebindi ini bali. Ternyata bindi ini kan so darah mengkena sakit betul mokok bindi ini udah ada apa sih penuh apa yang tandaan apa yang tandaan jemaah amun arak di skin ke malik yang tandaan coba jemaah anuknya korban maliknya yang tandaan enggak kita kenapa amun korban sampai bende dekoan si umbe sindik na bagita ino dek na sah korban. Oh, kak bagus-bagus si nilainya. Dek na macam-macam. Yung kanso, bakanja jama ino kanja na ganjari apa rana ganjari apa tunggangan tali akhirat. Jangan kamu dek na kita bende sampai sila tunggang. Mana na berari? Ngerokok tidak ada berkebusa apa nih? Wah ya bagus. Nah, ini berjorak ini jangan. No, kedua nenek beli sapi si sakit. Karena kau begak musim itu si korban enak. Milen itu. Amun kamu beli sapi na jemaah korban mengke beli. Ya kan agak keruan di sakitnya. Kemudian berikutnya maaf nenek na pincang para pincang pompa ditanggu. Kemudian berikutnya nenek beli sapi si polong telinganan tapi si molong na pelunggur mana polong lengan dalam jadi umbi-umbi siapa tahu mungkin darak betiak jangan ini lendong sapi purak dan tidak tercingi terus ini itu tidak boleh dijadikan korban. Maka ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah wa berikutnya hewan korban ini baginya jadi dua kan korban. Arak korban nazar, arak korban sunnah. Hewan korban nazar, arak dengan misalnya ini ongkatnya kamu menulus anakku, mana misalnya menulus anakku mana korban, mana lulus anaknya wajib korban. Maka empatnya lengan korban sini, nek tanggo nak kelarang si dengan si korban. Nek tanggo, kenapa? Ini korban nazar, nek tanggo dengan orangnya. Korban nazar. Ya seperti itu lalu ada tuna, darah aram tuna. Kenapa itu korban nazar? Mun korban si biasa saja maka kanggo tebait empakna. Jadi pak korban bagi telu, sepertelu untuk fakir miskin, sepertelu untuk tamu, sepertelu untuk dengan si korban. Sunnah namun penuh korban bait atina dengan empat korban sunnah. Bagamu nabu je paling bagusnya namanya kesedekahan empat korban ini. Ini je kadang apa mana? Apa lagi kita bisa korban? Mana doang? Boleh. Berikutnya empat korbannya wala yabi'ul ubhiyah wala tabi'ul ubhiyah. Pak korbannya nak kanggo terjual belian. Tapi kenapa? Denaman bagi pak korban jual pak korban denaman bagi di kanggo nggak mau nota jiang kita jadi kumik-kumik jual kelorang seut kanggo enggak keburuan tadah darah milik pak korban kan kemudian dampur doang apa aja. Nah kedua pak korban ini nek tetangga pinak jadi upah dengan si begawan
kadang-kadang nah pada nyembelih yang ditotak nak dikanggo amun hewan korban bawa ngambil jangan dengan begawi juga sila. Kenapa ini kadang dengan mohon maaf lui ini kadang yang kuna bayangnya dengan si bawayan ini bawakan upah apa yang mengupah ya tak korban dikanggo. Kalau mazhabnya Syafi'i dikanggo pengumbatan kadang nah ya bagi anda nonton ini nah nengka dan nongka padahal pada kan ruangnya daging ini pada modelnya lagu apa sih dayangnya no ongkat dengan si berbeda jadi abu nepiak jadi upah dikanggo lagu mau nepiak ini bagian desi ini enak sila kalau orang hewan korban nah itu kurang lebih tentang hewan korban maka ibutian jamaah imami rahimakumullah hafizakumullah. Oke berikutnya sangarak dekat tanah bayi dekat tanah apa itu sila kanggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Tuan Guru yang kami hormati, terima kasih atas kesempatannya mengenai kepekaan pada kesempatan ini untuk menjelaskan tentang masyarakat terkait dengan masalah korban Bapak Tuan Guru. Tadi Pak Guru sekilas terdengar bahwa nanti daging korban atau hewan korban itu akan menjadi tunggangan nanti di akhirat. Nah, pertanyaan dia, apakah ada satu riwayat atau kisah yang namanya yang menjelaskan tentang hewan kurban itu nanti akan jadi tunggangan? Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sahih dan tidaknya hadis yang menjelaskan tentang kurban bahwa orang itu tidak berkurban satu kali seumur hidup karena kurban itu adalah ibadah tahunan, jadi bisa setiap orang berkurban setiap tahun dan bukan hanya untuk satu orang tetapi boleh untuk satu keluarga bernama satu kurban. Ini bagaimana tentang kesahihan hadis yang menjelaskan tentang itu. Nah, kalaupun Bapak dan Guru daging kurban itu jadi tunggangan nanti di akhirat, mengumpit angkuna lamun dengan singorban setiap tahun, kira dengan tunggang hewan kurban ya jamaah. Terima kasih. Nah, arak nih riwayat sinjelasan bahwa hewan korban ini jadi tunggangan erale akhirat. Apa yang ada riwayat? Azimu bahayakum fa innaha ala syirati matayakum, mana bagi Rasul. Nah bagus sih ada buat hewan korban ini. Beli si motor, beli si gagah, beli si koyos beli semua. Kenapa? Ta'innaha ala sirati matayakum, karena jemaah lihat atas surat al-mustaqim ya ada bahan jadi tunggangan tak. Ini riwayatnya. Tapi ingat tunggangan peneno maksudnya beda ke tunggangan dunia. Misalnya lawang surga yang nyebutnya di akhirat. Ndek nama lawang ini kenapa ngadu kayu? Lagu langan pertama kenapa? Kenapa muntah ala kali nyenak dek na bau? Banang kakak sampai baji dengan Arab dengan itu balik-balik perekek sampai lepsai. Kamu kotak-kotakinnya. Lagu ini sebagai pemahaman bahwa pahalanya yang boleh bahwa jemaah akhirat arak barangin kita geleka letete surat al-mustaqim untuk menyebutkan liwatang kita. Oh kurang lebih ya bu, ini kan lipat kerudul tahmi agan terdekat paham. Ini boleh pahalanya sebutannya. Jadilah macam-macam bawa dana baru sibuk ketina. Umita nangka bilang tahun mau nyembelih. Dong beronjok ke sebelum jemaah ngangkatnya jemaah. Tidak ada surat al-mustaqim atau mumi kira-kira.
oh ini sebagai pembadak, no ternyata dibeli pahalanya dengan segirang ngorban. Wah, ini kurang lebih riwayatnya badak ini pecah. Nah, sehingga mana kurang lebih pandangan para ulama semua dan petahamin. Jadi ya beda papa silik dunia kerja balik akhirat. Cuman sebutnya no agan terbecah paham, agan tak terkeliru. Warisi buruk misalnya pelawang surga, ini yang kuna, banyak itu, lagi akan terbecah paham. Nah kurang lebih dah. Nah, kedua, kira-kira ngombe ke kesohehan dengan sing ngorban apa dulu? Oh, satu korban atas nama kelepuan. Oh ini memang li sebuah riwayat sino baginda Rasul li kitab Hadayal Ahya lil Amwat dalam kitabnya karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Baginda Rasul sebuah riwayat korban dua korbanannya. Ini saya dari pembuat kelab yang atau berani. Sisa ke ini untuk baginda Nabi, sisa ke ini untuk umatnya. Bende ini, bende. Nah, sisa ke bende untuk jadi kadusyaini amlahaini karena riwayat ini. Dua bende gagak putih hebat bawaan. Sembelinya si baginda Rasul. Sisa ke untuk beliau, sisa ke untuk umatnya. Kira-kira ngombe si daging mikirangnya umat baginda Nabi segeranya bembek saya ketuang sering ingat ini gitu. Minta pikir-pikiran. Nah makanya para ulama ini apa ngambil kesimpulan? Oh maknanya hadis ini ngene kurang lebih. Apa ngene? Oh ternyata ngene bagi sindek na mampu. Ini sindek na mampu. Bagi sindek na mampu no. Narak jamak mampu no. Misalnya si sekek bali no mengandang sekat namun. Nah kebetulan arah rizki nomplok mau nah. Ternyata milu layang ngorban. Ini sekek sempi sudah kan dengan tepi itu kan. Si pitu ini ya sekek ini. Keluarganya si Sulaiman mereka bau dan ngorban. Oh jelasan si para ulama amun dengan modelnya cukup si sekek ini doang si wakilin. Lebih ingat ini amun dengan tetu-tetu dek mampu keluarganya cukup lah sekek ini wakilin. Ini kurang lebih jelasan dari kitab-kitab si para ulama. Nah kawan pelunggu si mampu ya mendek ngenu. Ini si mampu juga bilang tahun, mendagu bilang tahun sila, mendagu bilang tahun ke, tak ada sekali. Nah, lawaan bendik kan, wah tetap kah, wah bak, kamu narak di sekitar. Nah, mana kurang lebih. Jadi ini bagi dengan senjata mampu. Ini harap di kitab Hasyiah Imam Baijuri kurang lebih pun pesat jilid sakit. 2 jilid lebih ini kitab si pedang kali balik. Jelasannya promosi para ulama. Nah, kurang lebih. Maka mudah-mudahan arah mereka nampak nanti kekelapa anta. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian kita baca Fatihah dulu untuk kedua orang tua kita, selaku dengan tua guru-guru empat, semua yang pernah berjasa menyumbang madrasah kita, kemudian semua pengurus madrasah kita, semua wali santri, wali siswa, wali murid, selalu si hadir pada kesempatan kali ini kepada kita keluarga kita. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik wal hadi ila sabil rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.